Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara OPS, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada video ini kembali di konten diringkas diskusi ringan Arkas dan saya akan buat tanya jawab lagi seputar penatausahaan. Pada part 2 ini yang akan dibahas khusus tentang input BKU transaksi SIPLA. Pertanyaan ini seringkali berulang pada kolom komentar dan untuk lebih jelasnya kita bahas pada video ini, simak sampai selesai. Di sini saya juga tidak hanya menjawab pertanyaan saja, namun kita juga akan praktekkan langsung penerapannya pada Arkas agar teman-teman juga dapat memahami dengan jelas. Langsung saja untuk tanya jawab input BKU Arkas pada transaksi SIPLA. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika transaksi SIPLA tidak ditemukan? Jika tidak ditemukan transaksinya, maka Satdik tidak perlu mencentang otomatis pada detail transaksi, lalu input manual saja dan checklist perhitungan pajaknya. Ini yang terpenting dan disesuaikan dengan invoice SIPLA tentunya. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, pada Arkas ketika kita tambah pembelanjaan dan jika kita mencentang belanja lewat SIPLA untuk menarik data secara otomatis, lalu tanggal yang diinput adalah tanggal proforma invoice. Katakan di sini tanggal proforma invoice-nya sesuai dengan tanggal bayar. Misalnya tanggal proforma invoice tanggal 7 dan di tanggal 7 itu juga sekolah melakukan pembayaran. Kita pilih. Kemudian di sini notifikasinya data SIPLA tidak ditemukan. Jika demikian, maka dihilangkan saja kotak centangnya, lalu kita input manual saja. Misal di sini transaksinya non tunai, lalu pilih nama penyedianya. Ketika telah selesai memilih nama penyedianya, bisa lanjut input detail barang dan jasa, dan perhitungan pajaknya nanti baru di checklist. Itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika tanggal BST atau proforma invoice berbeda dengan tanggal bayar? Ini seringkali terjadi ya. Jika terdapat perbedaan antara tanggal BST atau proforma invoice pada SIPLA, maka input manual dan tanggal yang diinput sesuai dengan tanggal bayar yang tercatat pada mutasi rekening Satdik. Ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan yang pertama tadi, ada kalanya transaksi tidak ditemukan karena berbeda dengan tanggal bayar. Kembali ke Arkasnya. Jadi yang dimaksud input transaksi SIPLA manual itu kita tidak mencentang kotak berikut ini. Ya, kita uncheck list. Lalu tanggal transaksi yang diinput adalah tanggal pembayaran. Jadi sudah bukan lagi tanggal proforma invoice ketika kita uncheck list kotak isian di atas ini. Kita pilih saja sesuaikan dengan tanggal bayarnya. Misalnya tanggal bayarnya tanggal 9. Kita pilih tanggal 9, lalu jenis transaksi, di sini saya contohkan non tunai. Input selanjutnya, pilih nama toko, penyedia, dan bisa lanjut, lalu pilih kegiatan yang akan diinputnya. Saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan yang ketiga, karena nanti penginputan di Arkasnya bisa bertahap sesuai dengan pertanyaan yang ada. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika pajak yang tercatat di BKU berbeda dengan invoice? Di sini Satdik dapat menyesuaikan nilai PPN-nya di perhitungan pajak Arkas
dan sesuaikan nominalnya dengan invoice Siplah ya atau PPN yang tertera pada invoice Siplahnya. Kita kembali lagi ke Arkasnya. Di sini saya input transaksi pada sekolah saya ya yang sesuai. Pada tanggal 13 Februari, lalu di sini transaksinya non tunai. Saya pilih nama toko penyedia, lalu lanjut. Dan nomor nota adalah nomor PO pada Siplah. Ini yang saya akan input adalah nomor PO ini. Kita copy saja nomor PO-nya, lalu pastekan di sini. Kemudian kita pilih kegiatan sesuai barang yang kita belanjakan. Dan pilih rekening belanja. Ini perabot kantor untuk alat atau bahan kebersihan. Saya pilih semua uraian. Dan lanjut. Di mana uraian ini telah sesuai dengan apa yang tertera pada Siplah. Ketika lanjut, pada isian detail barang dan jasa, di sini kita centang belanja dari Siplah untuk bebas lapor pajak. Ya, karena sudah otomatis lapor pajaknya adalah Siplah. Bisa dilihat pada total transaksi ada nilai PPN di sini. Nilai PPN ini kita check and balance pada Siplah. Maka di sini saya lihat detail dan dilihat pajak yang terteranya. Saya tidak buka langsung invoice-nya karena di sini juga tertera ya. Pajaknya 259.600. Dan di Arkas tercatat 259.599. Nilai ini masih bisa kita sesuaikan. Kita tulis saja 259.600 sesuai yang tertera pada Siplah. Maka nanti akan sesuai. Ya. 259.600 untuk pajak dan total harga bersihnya bisa kita pastikan ini sesuai dengan yang tertera pada Siplah ya. Total harga bersih itu adalah nilai sebelum kena pajak atau DPP. Karena sudah sesuai, bisa lanjut simpan. Dan kita klik lagi simpan. Ya, sudah input untuk transaksi yang kedua. Saya lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang keempat. Bagaimana jika barang Siplah tidak kena pajak, namun di Arkas tercatat kena pajak? Ya. Di sini Satik dapat menghapus potensi perhitungan pajak yang tercatat di Arkas. Contohnya di sini untuk pengadaan buku referensi. Dan kita klik lanjut. Pada perhitungan pajak, ini centangnya kita otomatis checklist. Lalu akan tampil PPN. Ya, sedangkan buku itu salah satu yang dikecualikan kena PPN. Kita buka Siplahnya lagi. Bisa dilihat, ini dia pengadaan bukunya yang tertera pada Siplah. Dan tidak ada PPN pada Siplahnya. Sedangkan di Arkas terbaca PPN. Ini kita hapus saja. Lalu kita bisa lanjut simpan. Ya. Oke, sudah otomatis terinput dan sesuai yang tertera pada invoice Siplah. Saya lanjut lagi untuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, Satik melakukan tarik tunai dan belanja Siplah. Apakah termasuk transaksi non tunai atau tunai? Ini seringkali teman-teman galau gitu ya. Jadi transaksi tersebut termasuk jenis transaksi tunai.
karena sudah tercatat penarikan tunainya. Tercatat di mana? Di mutasi rekening sekolah teman-teman. Adapun pembayaran ke bank melalui slip pembayaran yang tersedia dengan nilai tunai yang disetorkan sesuai invoice Sipla. Jadi, jika teman-teman melakukan tarik tunai dan belanja lewat Sipla, itu adalah jenis transaksi tunai. Oke, sekian dulu konten kali ini. Semoga dapat menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Jika ada pertanyaan lain, silakan tanyakan di kolom komentar. Jika suka konten ini, silakan like, comment, and share. Sampai ketemu di video lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.